Halo teman-teman, selamat datang di Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Taman Nasional Yellowstone adalah taman nasional di Amerika Serikat yang sangat terkenal. Taman ini terkenal dengan marga satwanya dan banyak fitur geotermalnya. Di bawah Yellowstone, ada sesuatu yang disebut sebagai kaldera Yellowstone, di mana kaldera Yellowstone adalah sistem vulkanik terbesar di seluruh Amerika Utara. Ruang magma yang berada di bawah Yellowstone dianggap sebagai ruang besar tunggal dengan panjang 59,5 km serta lebar 29 km, serta memiliki kedalaman 4,8 hingga 11,3 km. Pada titik tertentu, ruangan ini diperkirakan akan meletus, seperti yang terjadi setidaknya 3 kali sepanjang sejarah, di mana letusan itu memusnahkan sebagian besar Amerika Utara. Bentangan alam ini tidak hanya menampilkan aktivitas panas bumi yang sangat mengesankan. Selain aktivitas panas bumi yang terkenal, terdapat juga hutan-hutan yang sangat lebat, serta sungai dan juga danau. Terdapat sebuah danau di Taman Yellowstone ini yang terletak di jantung taman ini, di mana danau ini adalah tempat yang sangat tenang. Para pecinta alam, baik dari dalam maupun luar negeri, sering sekali berkumpul di sini. Mereka sering melakukan berbagai macam kegiatan rekreasi. Sering juga banyak traveler yang mendaki di puncak es, di gunung-gunung dengan ketinggian yang sangat tinggi. Selain itu, banyak juga orang yang menjelajahi tanaman ini dengan kayak, ataupun hanya sekedar berjalan kaki. Taman ini tidak hanya kaya akan legenda serta pemandangan yang berharga. Taman ini juga penuh dengan satwa-satwa yang masih liar. Yellowstone telah lama menjadi tempat perlindungan hewan asli di Amerika. Banyak sekali kisah-kisah yang mengagumkan tentang taman ini, saudara-saudara, yang akan kita bahas di video-video lainnya. Salah satu kisah sukses terbesar taman itu adalah dari pemulihan dari bison yang perkasa. Hari ini, Yellowstone telah menjadi rumah-rumah bagi kawanan liar terbesar yang tersisa di planet ini. Selain itu, karena fitur geotermalnya yang unik, ahli geologi telah lama memperdebatkan asal-usul dari kaldera dari Taman Nasional ini. Selain itu, mereka juga sering membahas banyak sekali teori tentang kapan letusan berikutnya akan terjadi. Kaldera adalah fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik, di mana akan membuat lubang yang sangat besar seperti kuali, yang dapat berukuran hingga 2 km. Ini yang namanya kaldera. Kaldera ini bertanggung jawab atas sebagian besar aktivitas panas bumi di Amerika Utara, di mana aktivitas ini dapat terlihat dari permukaan sebagai geyser ataupun mata air panas. Faktanya, salah satu geyser yang paling terkenal di seluruh dunia terletak di sini. Geyser ini dikenal sebagai Old Faithful. Dinamakan seperti itu karena geyser ini menyemburkan semburan air setiap 60 hingga 90 menit. Mata air panas di Taman Yellowstone ini dihangatkan oleh aktivitas panas bumi di bumi utara. Panasnya dapat diurutkan dari kolam air hangat hingga air yang mendidih yang sangat panas. Kebanyakan dari mereka lebih panas dari bak mandi di perumahan, dan banyak dari mereka yang bahkan lebih panas dari titik didih, benar-benar mendidih. Banyaknya mata air di Taman Yellowstone tergolong sangat berbahaya, karena sejak tahun 1870, 22 orang tewas di Taman Yellowstone karena mata air panas itu. Ada yang karena terjatuh secara tidak sengaja atau hanya sekedar kecerobohan, kecuali yang satu ini. Terjadi pada tanggal 20 Juli 1981. Pria bernama David Allen Kirwan yang berusia 24 tahun sedang berkendara melalui Yellowstone di area yang dikenal sebagai area bernama Thermal Pocket. Thermal Pocket ini adalah area yang memiliki banyak mata air panas berwarna biru, hijau, maupun oranye yang berkisar dari panas hingga sangat mendidih. David mengemudi bersama temannya Ronald Ratliff dengan anjing kesayangannya bernama Musi. Sekitar pukul 1 siang, mereka parkir di salah satu area pengunjung agar bisa keluar dan melihat-lihat sumber air panas yang berwarna-warni. Sayang sekali saudara-saudara, saat mereka keluar, Musi yang belum sempat dipakaikan kalung tali langsung melompat keluar dari truk.
Musi berlari menuju mata air panas tanpa menghiraukan panggilan dari Ronald, dan langsung melompat ke kolam yang dikenal sebagai Celestine Pool atau kolam Celestine. Saat itu juga, Musi segera menggonggong kesakitan dari air. Hal ini karena kolam Celestine yang dia lompati terukur hanya beberapa derajat di bawah titik didih. David dan Ronald pun berlari ke tepi kolam dan memanggil Musi. Akan tetapi, karena kepanikannya, Musi tidak bisa berenang ke arah mereka. Sehingga, David memutuskan bahwa dia tidak bisa diam saja dan melihat Musi mati. David pun bersiap melompat ke dalam air. Beberapa pengunjung lain di taman memperhatikan David yang akan melompat dan mencoba memperingatinya untuk tidak melompat karena airnya yang sangat panas. Ronald pun berusaha melarang David, tapi David melepas cengkraman dari Ronald karena dia sudah bertekad untuk menyelamatkan Musi. Mengambil ancang-ancang mundur 2 langkah, David pun berlari dan terjun ke dalam air yang mendidih. Dia berenang ke Musi di air yang hampir mendidih, dan ketika dia mendapatkan Musi, dia menarik Musi dan mulai berenang kembali ke pinggir kolam. Sayang sekali saudara-saudara, sebelum dia berhasil kembali, di tengah perjalanan dia terpeleset di bawah air, dan akhirnya David terpaksa harus melepaskan Musi dan berenang kembali ke tepi sendirian. Ketika dia sampai di tepi, dia sudah sangat lemah, sehingga dia hampir tidak bisa keluar, dan Ronald pun terpaksa harus membantunya. Dalam beberapa detik saja, Ronald pun akhirnya berhasil membantunya keluar. Tetapi, Ronald harus membayar tindakannya sendiri, dengan luka bakar tingkat 2 karena telah membantu David keluar dari air. Beberapa pengunjung lain pun membantu David ke trotoar. Tapi kenyataan pun mulai terlihat. David pun berkata, "Itu bodoh. Seberapa buruk saya. Itu adalah hal bodoh yang pernah saya lakukan." David akhirnya dibawa ke rumah sakit Salt Lake City, tetapi meninggal keesokan paginya karena luka bakarnya. Sayangnya, Musi juga tidak selamat. Meskipun David bertindak berani untuk mencoba menyelamatkan Musi, pada akhirnya itu adalah keputusan yang membuatnya kehilangan nyawanya. Dalam sejarah taman, ada banyak luka bakar yang didapat dari pengunjung. Salah satunya karena berhasil menyelamatkan hewan peliharaan yang tidak sengaja masuk ke kolam mendidih. Karena kolam yang terlihat sangat indah, sebenarnya merupakan kolam yang sangat-sangat berbahaya. Halo semuanya, nama saya Rio, dan terima kasih banyak telah mendengarkan hingga saat ini. Semoga kalian menikmati cerita ini, dan saya berharap kita bertemu di cerita-cerita selanjutnya. Tentu saja bersama Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar.